طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Halaman 29. Untuk kawan-kawan yang belum diisi kitab ini, ada datang di wadah ayah Habib sekian Alkaf di Gang Hirip, Gang Guntur. Harganya kemarin tuh dari Banjarbaru 40.000 aja. Jadi menghendak berinfak di majelis itu silakan melebihi berapa. Cetakannya bagus. Yang kalau yang datangnya hanya aja maksudnya. Isinya sama. Misalnya kalau hendak menghubung bisa dengan Kanda Haji Basit ada jalan. Halaman 29 ya, halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sifat-sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul. Ini di SD kita Bahri sudah belajar juga tentang 4 sifat yang wajib. Jadi Nabi dan Rasulnya nanti memiliki, kalau di sifat yang 50 akidah itu ada 9 ya. Jadi yang wajib 4, kemudian yang mustahil 4, lawan yang wajib itu, kemudian yang jaiz yang boleh untuk Nabi dan Rasul 1, itu 9. Kalau ke Allah itu 41, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. Jadi totalan itu 50 akaid. Ada memahami kalimat la ilaha illallah dengan baik dan benar ya. Di ujung Muhammad Rasulullah. Syairnya arsala abina arsala ambiya zawi fatona. Nah itu kemarin Ustaz Yasin meneliti kan, kalau kata teliti kita baca tarkul likulli mumkinin kafi'lihi. Tulisan di teksnya yang cetakan kan kayak gitulah. Arsala ambiya zawi fatona. Nah, tarkul likulli mumkinin kafi'lihi. Ini penting biar beliau kita tuh belajar ya. Karena kita kada teliti ada keliru gitu nah. Ada kekeliruan dalam susunan. Jadi tarkul likulli mumkinin kafi'lihi itu salah. Ya, salah. Kemudian yang benarnya yang bawa pulpen tulisnya di bawahnya bisidiki wat tablighi wal amanah. Jadi kalau hendak melihat syairnya di sebelah ini ada yang dalam kurungnya tuh. Ada bisidiki wat tablighi wal amanah. 3 kata lah, 3 kata. Tapi di atas tuh tarkul likulli mumkinin kafi'lihi. Tarkul likulli mumkinin kafi'lihi ini itu sifat yang jaiz untuk Allah. Jadi yang jaiz untuk Allah tarkul likulli mumkinin kafi'lihi. Meninggalkan memperbuat mungkin atau memperbuatnya itu jaiz untuk Allah. Nah, jadi yang di atas ini itu boleh aja pen coret kan, pen garis di tanda itu kalau kita pakai. Tapi yang benarnya adalah bisidiki wat tablighi wal amanah. Gitu ya. Arsala anbiya dawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Itu syairnya kayak gitu. Terjemahnya, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi. Arsala anbiya. Allah taala mengutus nabi-nabi
yang mereka para nabi ini memiliki sifat yang pertama itu cerdas. Jadi tingkat kepintaran nabi itu di atas rata-rata. Kalau kita mungkin di Indonesia ini banyak yang pintar, ya sekali melihat tuh hilang sudah ditutup, sudah bisanya menghafal. Ada di antara anak-anak kita yang nasab dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ini sampai ke Datuk Adam tuh kawannya menghafal. Ini pintar, cerdas tuh. Nah, Nabi itu di atas itu lagi kecerdasan. Gitu. Jadi tidak ada Nabi itu yang istilahnya setengah berakal, ada jadi Nabi itu sempurna, fatanah. Memiliki sifat yang cerdas. Itu kalimat fatanah. Fatanah itu cerdas yang di atas rata-rata gitu ya. Kemudian bait yang selanjutnya bisidiki, jujur. Ya. Jadi kalau umat, ya namanya umat tuh kecerdasannya kan variasi. Ada yang belajar tuh lakas dapat, lakas juga hilang. Ada juga yang belajar lambat dapat, tapi lambat juga hilang gitu ya. Kalau menghafal tuh berarti terpajam tak bunjalak mata. Ada juga hafal-hafal lagi ya. Tapi dipaksa aja akhirnya hafal lagi. Lambat menghafal. Ada juga yang lakas hilangnya, ada juga. Lambat menghafal, lambat juga cepat juga hilangnya tadi, lambat juga hilangnya juga. Nah ini umat, tapi kalau untuk para nabi itu cerdasnya di atas. Kemudian seluruh para nabi dan rasul memiliki sifat yang namanya jujur. Kalau umat tadi lagi ada alasan macam-macam ya, kadang-kadang kita makan nih keramput makannya keramput ya. Ada aja yang memang bersising aja kok keramput, ada aja suka ada pemandiran, ada juga. Jadi itu umat variasi aja. Tapi kalau untuk para nabi itu tidak akan terjadi ya untuk yang namanya berdusta. Kemudian para nabi memiliki sifat menyampaikan. Di amanat itu pasti sampai dari Allah. Kemudian yang keempat, para nabi itu pasti bisa dipercaya. Ini sifat utama ya para nabi, dan itu wajib. Jadi kalau ada yang memadah di Quran itu ada nabi dan rasul. Jarlah nabi siang itu pada tapi pintar, ada orang aja. Sudah kan bisa diterima kalimat kayak gitu tuh. Artinya ini sudah tidak merendahkan para nabi, itu tidak mungkin. Nah sementara secara akidah kita meyakini nabi-nabi itu pasti pintar. Jadi ada umpamanya orang aja, aku tuh dapat wahyu juga kan, dan seluruh para nabi dulu tuh orang tuh pintar ya. Umpamanya ada yang aku itu dites namanya membaca ayat-ayat banyak salah juga, kalau luput dia. Oh kada ulang tuh. Ini parai bahasa kita kan. Untuk deteksi ya, untuk mengetahui keakuratan ajaran yang dibawa. Huraian ya. Dan diantara perkara yang wajib oleh tiap-tiap mukallaf, berarti bila kadang menggawi ini, kadang meyakini ini berdosa. Itu maksud wajib, ini wajib fikih ya. Kalau wajib tauhid itu harus mesti ya, tidak boleh tidak. Itu wajib secara tauhid. Kalau wajib secara fikih artinya bila dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Setiap mukallaf wajib, apa wajib kita nih? Mengiktikadkan, meyakini bahwa Allah Ta'ala mengutus para nabi dan rasul yang memiliki sifat-sifat terpuji sebagai pemberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Apalagi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan kadang menulis, tidak baca, tidak tulis. Jadi angka kecerdasan itu pun di atas. Ya. Dan itu memang sudah kalau bahasa orang ini didesain, dibentuk oleh Allah supaya Quran itu jangan dicurigai dari yang lain. Gitu. Jadi murni datang dari Allah. Karena kalau Nabi bisa membaca, dituduh oh ini mengutip dari pendeta ini, pendeta itu. Nah sementara Quran itu murni datang dari Allah, kalam Allah yang qadim gitu.
Mereka diutus oleh Allah Ta'ala kepada kaumnya untuk menyampaikan risalah supaya mereka menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan yang lain. Ini diantara tujuan diutusnya para nabi, itu supaya menyampaikan kepada umat kerisalahan ya Rasul yang berupa utusan Allah. Inti daripada ajaran itu supaya masyarakat atau manusia itu menyembah Allah tanpa syirik. Karena nanti banyak kita lihat di Al-Quran itu bahwa seluruh dosa itu boleh bagi Allah untuk diampun, ya, walaupun orang itu belum bertobat, kecuali dosa kafir dan syirik. Jadi syirik itu kalau tidak benar-benar berhenti, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, ada diantaranya yang disebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Quran, dan ada yang tidak disebutkan. Jadi ada yang disebut Allah dalam Al-Quran, juga banyak yang tidak disebut. Ini untuk para nabi, juga para rasul. Selain 25 orang rasul yang nama mereka disebut di dalam Al-Quran, para ulama berbeda pendapat pada 3 orang nama yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada diantaranya 3 nama yang disebut oleh Allah, yang mereka ini antara para ulama itu mengatakan nabikah, itu rasulkah, atau wali ya. Artinya orang soleh biasa tapi bukan nabi dan rasul. Jadi 3 di sini tiga nama. Yaitu yang pertama adalah Luqman. Itu ada di dalam surat Luqman. Qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Dia ada di dalam Al-Qur'an gitu tuh, nama suratnya itu surat Luqman. Jadi di masyarakat gimana ada aja karena orang Luqman Al-Hakim ya. Ada anak misalnya nama anak Luqman. Ini satu ya. Jadi Luqman ini Allah sebut beliau tuh wa qala Luqman libnihi wa huwa yu'iduhu wa atainahul hikmah. Jadi seorang Luqman ini diberi oleh Allah ilmu, disebut nama ilmu itu hikmah. Nah, hikmah itu jar kita. Kalau hikmah itu kan bahasa Arab lah. Bahasa kita tuh bijaksana. Jadi gawian itu pandangan kena itu pasti bujur. Walaupun hari ini mungkin sakit, sulit, tapi kenanya pasti nyaman. Itu bijaksana. Dan seluruh ilmu agama kita ini sifatnya bijaksana. Jadi walaupun hari ini uyuh menggawi, tapi kan pasti bagus. Gitu. Jadi salah satu contoh namanya orang menggawi sembahyang. Nah, sembahyang ini aturan yang Allah titipkan untuk manusia ini, dan itu bijak. Artinya bila hamba ini mau menggawi, pasti kiranya nyaman. Dunianya nyaman, akhiratnya juga nyaman. Itu bijaksana. Dan seluruh apa yang dalam Al-Quran merupakan kalam Allah itu bijaksana ya. Nah, seorang Luqman ini digelari, ada gelar itu Luqman Al-Hakim ya. Luqman yang sangat bijak. Karena seluruh kalimat-kalimat yang disampaikan itu ada 12 ayat. Di ayat 12 ada 12 poin ya. Pertama beliau ya bunaya, nasihat untuk anak, la tusyrik billah, naklah jangan syirik. Kemudian di lanjutan itu wabil walidaini ihsanan, nah bagus-bagus berkuitan dengan orang tua. Nah, kemudian perintah sholat, wa'mur bil ma'ruf, dakwah, mengajar gitu kan, menghalangi orang dari kemungkaran. Kemudian sabar, kemudian jangan sombong, jangan suka berkuriak mulut dina. Karena mulut yang berkuciak, kuriak itu ujar Luqman nakai itu kayak suara himar. Himar itu seburuk hewan ada suaranya. Nah, kemudian wala tusair khaddaka linnas, jangan di saat berjalan tuh gaya sombong gitu kan. Nah, kayak bumi ini milik sendiri, olahan sendiri kan. Itu jangan. Nah, itu dilihat di surat Luqman. Itu luar biasa nasihat-nasihat. Sehingga ada yang mengatakan Luqman ini seorang nabi.
Ada juga yang mengatakan Luqman itu seorang rasul, tapi bukan nabi dan rasul, bukan. Ada juga yang mengatakan Luqman ini hanya seorang aulia. Ini satu. Kemudian yang kedua ada disebut Al-Uzair. Al-Uzair. Uzair ini setidaknya nanti kita dapati di 2 ayat dalam Al-Quran. Jadi yang pertama di surat Al-Baqarah itu diceritakan oleh Allah, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa huwa khawiyatun 'ala 'urushiha." Dan ingatlah ketika seseorang yang oleh Allah itu melintasi sebuah kota itu sudah lumpuh, kota itu sudah berantakan, hancur gitu ya. Ala urushiha. Kemudian dia ini menanyakan, "Anna yuhyi hadhihi?" Bagaimana Allah menghidupkan artinya kota yang sudah mati ini. Nah, kemudian fa'amatahu Allah mi'ata 'am, summa ba'atha. Kemudian seorang Uzair ini itu ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Itu di surat Al-Baqarah itu didapat. Summa ba'atha, kemudian setelah 100 tahun Nabi Uzair ini dikatakan nabi, ada ya. Dia bukan nabi dan rasul, bukan, tapi ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan rasul, ada juga yang mengatakan wali saja. Jadi di saat setelah tidur 100 tahun itu oleh Allah dibangunkan. Summa ba'atha. Kemudian diperintahkan, "Sumanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna." Nah, perhatikan makanan tadi bekalnya samu, ada makanan, ada minuman gitu. Itu tidak ada lagi. Nah, "Sumanzur ila himarika." Coba perhatikan himar, kendaraan yang ditungganginya. Itu yang tinggal cuma tulang-tulangnya saja. Sudah matian 100 tahun terguring, tanpa makan, tanpa minum, ditidurkan oleh Allah. Sumandur ilahi marika walana ja'alaka ayatan nas. Kemudian yang semua ini ujar Allah, coba perhatikan dengan izin kekuatan kekuasaan Allah. Wandur ilahi marika, perhatikan himar itu. Di saat dipandang himar itu, ternyata himar ini dengan izin Allah didatangkanlah seluruh sarana-sarana yang selain daripada tulang belulang tadi. Akhirnya himar itu pun hidup di depan seorang Uzair. Jadi mirip kayak Nabi Ibrahim yang perintahkan mencencang 4 burung, 4 burung gagak, 4 burung jenis besar dikencang, diaduk, kemudian diletakkan di 4 penjuru gunung, kemudian dipanggil atas nama Allah. Akhirnya burung yang tadi hancur tuh mencari satuannya masing-masing sampai ke 4-4-nya menghadap kepada Nabi Ibrahim. Itu sejarah Nabi Ibrahim. Robbi arini kaifa tuhyin mauta. Ya Allah, coba pangban nampakkan ke ulun. Ulun akan melihat cara Allah menghidupkan yang mati. Nah, di situ oleh Allah, wahai Ibrahim, ambillah 4 burung. Kemudian cincanglah, kemudian ditebar ke 4 gunung. Kemudian panggil atas nama Allah, dia akan hidup menghadap utuh kepada Nabi Ibrahim. Nah, mirip dengan seorang Uzair. Seorang Uzair tadi, yang pertama dia kayak apa kota yang mati Allah mengembalikan hidup. Nah, akhirnya itu ditidurkan oleh Allah. Dilihat makanan, dilihat lain-lainnya, seluruhnya berubah. Nah, sampai himar pun tinggal tulang belulang. Nah, kemudian himar tadi kata Allah, perhatikan bagaimana Allah membalut himar tulang-tulangnya tadi itu dengan kulit, dengan daging, dengan darah. Dan akhirnya himar itu pun berdiri tegak di hadapan Uzair. Nah, sehingga orang Yahudi itu dilihat di surat At-Taubah, orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Hebatnya Bang Uzair, itu cocok aja. Kita lantik Uzair itu anak Tuhan. Itu salah satu sekte Yahudi yang menuduhkan Allah itu berisi anak. Jadi kalau Yahudi ini kan dua kelompok. Jadi yang satu menuduh anak Allah tuh ini Uzair karena di dalam keanehannya 100 tahun ditidurkan. Kemudian yang kedua yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi anak Tuhan itu adalah malaikat. Al-malaikatu banatullah. Malaikat itu putri-putri Tuhan. Itu sekte dua kelompok besar Yahudi yang sesat. Adapun Nasrani kan satu ya, mereka menuduhkan Yesus itu anak atau Nabi Isa bahasa kita anak Tuhan. Nah, ini 2 ayat minimal nanti kita dapat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah juga di surat At-Taubah. Kemudian yang ketiga yang terakhir itu Dzulqarnain atau Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Surat apa? Surat
Al-Kahfi akhir ya. Surah Al-Kahfi akhir. Jadi surah Al-Kahfi itu pertama sejarah Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua, ini ada 4 sejarah di surat Al-Kahfi itu. Yang kedua sejarah 2 orang, yang satu musyrik, yang satu mukmin. Kemudian mereka memperdebatkan tentang kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga sejarah Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Yang ketiga, kemudian yang keempat ini wayasalunaka an Dzulqarnain. Dzulqarnain ini yang membuat benteng di saat Ya'juj Ma'juj. Ada yang mengatakan Ya'juj Ma'juj itu keturunan daripada putra Nabi Nuh, makhluk besar, ganas, kejam, bahkan memakan manusia di zamannya. Dan itu mengganggu. Nah, sehingga oleh masyarakat di sebahagian itu meminta, wahai Dzulqarnain, bisalah yang membuatkan benteng antara kami dengan untuk kaum yang jahat. Nah, yang akhirnya dikumpullah seluruh tembaga-tembaga yang kuat, kemudian dibakar, diluluhkan, dilelehkan sebagai tembok, disebut tembok Dzulqarnain. Nah, ini juga panjang sejarahnya. Jadi ada yang mengatakan Dzulqarnain ini nabi, ada yang mengatakan oh tidak, dia rasul, ada yang mengatakan bukan nabi, bukan rasul, tetapi dia adalah wali. Nah, kita ini tidak dibebani untuk menetapkan apa 3 ini dalam jabatan, itu tidak dibebani kita. Artinya kita serahkan ke Allah bahwa mereka itu orang-orang hebat di sisi Allah, baik Luqman, baik Al-Zair, baik Dzulqarnain. Terdapat perbedaan pendapat. Nah, jadi tentang keluasan sejarah itu kan bisa dibuka di Quran, di dalam Al-Quran kita ada. Terdapat perbedaan pendapat beberapa jumlah nabi-nabi dan rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah. Menurut pendapat yang masyhur, riwayat dari Ibnu Mardawai dari Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah, jumlah keseluruhan nabi adalah 124.000. Itu seluruh nabi. Sama seperti jumlah sahabat 124.000. Dan jumlah rasul adalah sejumlah 313 sejumlah pasukan muslim di perang Uhud lah. Terus 313. Imam Al-Bajuri mengatakan jumlah mereka tidak terbatas. Ya, 828. Jumlah nabi dan rasul ini itu tidak terbatas. Alasannya di mana? Firman Allah Ta'ala, wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Surat An-Nisa ayat 146. Artinya, dan sebahagian rasul-rasul itu telah kami ceritakan kepada engkau sebelumnya, dan sebahagian rasul-rasul itu tidak kami ceritakan kepada engkau. Ini jersiden bahwa nabi dan rasul itu kada bisa dihitung. Kenapa kada dihitung? Ada yang kada dikisahkan oleh Allah. Kalau dikisahkan oleh Allah, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, kalau dihitung berapapun gitu kan, diteliti oleh orang, oleh ulama-ulama. Nah, tapi karena ujar Allah banyak kan ada Allah kisah. Nah, di sini jar ulama termasuk Imam seperti tadi Mardawai, beliau mengatakan jumlah nabi dan rasul itu kada bisa dihitung karena ada yang tidak dikisahkan oleh Allah. Perkataan An-Nazim itu huraian tentang jumlah para rasul tadi ya, nabi dan rasul. Perkataan An-Nazim dawi fatana, artinya memiliki kecerdasan. Menurut bahasa Al-Fatana, kamalut bakai wa hiddatul aqli, artinya kecerdasan yang sempurna dan ketajaman akal pikiran. Dan nabi dan rasulnya beda dengan kita umat. Kita umat nih ada yang ketajaman akal tuh dibatasi oleh usia. Maaf lah. Jadi antara ini penelitian ulama-ulama kita dahulu tuh lah. Antara akal yang terisi dengan nilai-nilai agama aja tuh. Artinya dibawa beribadah gitu kan.
secara urusan dunia tuh enjoy di orang kiri, ya santai, mau menyikapi. Tapi dalam berpikir nih banyak pemikiran-pemikiran akhirat, agama termasuk Al-Quran. Nah itu di dalam bisa dilihat di surat Al-Hajj. Itu salah satu nanti caranya Allah memelihara akal orang. Bahkan ada sunnah Allah yang makan kan, ada uyah dulu sebelumnya itu salah satu sunnahnya. Salah satunya untuk memelihara akal. Jadi menghindari kalau di bahasa itu pikun. Jadi di usia senja walaupun panjang usia, tapi tidak sampai kepada pikun. Nah itu salah satunya ajar dalam kitab itu bagaimana kita berlomba-lomba mengisi hati pikiran kita ini dengan ilmu agama. Beda nanti ujar orang-orang yang hanya akal pikirannya itu diisi dengan urusan dunia, apalagi orang kafir lah itu kan. Nah itu hampir kebanyakannya di usia senjanya akalnya itu turun, artinya tidak seperti yang dikatakan fatanah itu turun. Jadi angka kecerdasan bahkan mudah-mudahan tidak terjadi ke kita ya. Artinya semakin panjang usia ada juga yang kalau bahasa kita Banjar tuh lali itu bahasa Indonesia itu pikun, uzur gitu kan. Walaupun secara hukum nanti orang pikun itu dimaafkan. Tapi sejarahnya seluruh para sahabat yang 124.000 sahabat sewafat Nabi ini itu tidak satupun sejarahnya ada sahabat yang didokumentasi pikun untuk ada. Nah, itu didapati di surat Al-Hajj. Apa ajarnya amalan para sahabat tuh? Karena seluruh sahabat tuh mengisi otak dan pikiran hati mereka tuh dengan Al-Quran. Nah di situ yang mungkin kita bertahap, berproses, pegamatan gitu kan. Artinya di sisi berikhtiar ada olahraga, ada jogging, ada obat, ada herbal, ada baurut, ada bebekam. Nah salah satu misi supaya kita tuh sehat, pikiran dan hati kita tuh diisi dengan ilmu agama dengan amal. Itu salah satu. Sehingga usia biar aja bertambah, nah tapi kestabilan dalam kecerdasan itu tetap bertahan, tetap bagus. Ini diantara yang mudah-mudahan kita diberi sama-sama kemampuan oleh Allah. Amin. Artinya kecerdasan yang sempurna dan ketajaman akal pikiran. Di antara yang wajib oleh tiap-tiap mukallaf mengetahuinya bahwasanya para nabi dan rasul itu memiliki sifat fatonah. Artinya cerdas, pandai, bagus dan fasih dalam berbicara. Mustahil bagi mereka itu bersifat baladah artinya dungu atau bahasa kita lain bahasanya bodoh atau setengah on, ya ada istilah lain. Itu tidak mungkin nabi dan rasul seperti itu tidak mungkin. Karena jika mereka bodoh, tentu mereka tidak dapat menyebarkan risalah agama yang diamanatkan oleh Allah kepada mereka. Ya kalau hubungan Nabi ini kada dari pintar, kada sampai agama ke kita. Hanya disampaikan Jibril, kada ingat sedih. Ya kalau kada mungkin, ya tak kemana menyampaikan bertapuan dalam umat. Oh diingat juga tadi apa disampaikan Jibril, nah itu mustahil, itu kada mungkin. Tapi kalau umat kayak kita nih lah, ya, pas balik ke rumah ditawani oleh mamanya atau keluarga, apa aja kajian tadi isinya aja, aku diingat lagi kamu aja. Nah itu kita, itu bisa aja terjadi cita. Ulun mungkin bisa aja. Ulun rajin lakukan di rumah atau kekanakan. Yang 4 ke pengajian, nah apa tadi sampaian guru, diingat lagi jadinya. Itu kita ya. Tapi kalau Nabi dan Rasul, apa yang didengar itu langsung berikit. Ingat gitu ya, ingat. Maka hilanglah hikmah. Jadi seandainya para nabi itu istilahnya dungu, itu mustahil kan. Maka hilanglah hikmah dari kerasulan mereka. Itu tidak mungkin gitu ya. Allah Ta'ala berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Surat Al-An'am. Artinya dan itu adalah hujjah. Hujjah itu argumen dalil yang kuat, yang kokoh, yang mantap. Kami yang telah hujjah kami, yang hujjah yang datang dari Allah maksudnya, yang telah kami datangkan kepada Nabi Ibrahim atas kaumnya. Jadi Nabi Ibrahim ini pintar,
Kayak salah satu kecerdasan beliau ada hal yang bahasa ma'ana beliau gitu. Nabi Ibrahim gitu. Yang di saat ditanya kan, "Oh Ibrahim, berhala-berhala ini habis sudah roboh nih. Kamu yang membunuhnya nih?" Ya Nabi Ibrahim nampang ganalnya itu. Ya, nampang ganalnya itu aja. Dan dikalungkan kapak takuninya gitu. Ya Nabi Ibrahim tanya tuh yang paling pangganalnya itu. Itu kan apa namanya sebuah kalimat mengatakan aku kada juga sih dia, tapi itu sih dia takun berhala yang ganal maksudnya. Nah itu kan jawaban yang cerdas sebenarnya. Satu tuh memukul mati kepala orang kafir. Iya apa betakon kepatong menggenal ini mungkin tadi yang menjawab kan mati pikir sudah itu tuh. Cerdas Nabi Ibrahim itu. Nah yang kedua sih dia tuh kada bakal ramput istilahnya kan. Kada dasi dia menjawab aku kada lah. Atau aku yang mau merobohkan patung kada juga. Tapi dengan jawaban aku biruhum hada ini yang paling ganal jadi takuninya sini. Nah itu sudah berarti mati kutu udah hubungan kafir istilahnya kan. Nah ini di antara kecerdasan. Begitu juga dengan Rasulullah kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hujah-hujah yang menunjukkan bertauhid, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala itu diberikan kepada para nabi dan rasul, dan mereka tuh mampu memikul yang demikian. Ada kita nih ngajar guru dari kalau kita umat nih kan bilang wajib benar bang, kita menghafal juga, ibarat kayak di pesantren kita menghafal juga. Cuman hafalan kita tuh kata kayak buah nabi dan rasul. Jauh benar, kita ada apa-apanya. Jadi kita tuh perlu dokumen, kita tuh perlu kitab, perlu catatan gitu kan. Termasuk Al-Quran, termasuk hadis, ya, termasuk fikih. Syukur ada ulama-ulama kita dahulu yang mendokumentasikan ya, berbentuk kitab. Artinya mempermudah gitu. Jadi walaupun nanti ingatan kita tuh banyak, tapi di saat kita buka kitab tuh muncul ingatan-ingatan kita yang dahulu. Gitu. Itu diantara hikmah yang kita Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Ada di surat Nun wal qalami wa ma yasturun. Kenapa Allah adakan Lauhul Mahfuz? Kenapa Allah adakan pena gitu ya? Itu untuk mengajari kita sebenarnya. Untuk mengajari kita ilmu kita tuh perlu itu gitu ya. Perlu kitab, perlu pena gitu kan untuk itu deh. Sehingga di saat berpuluh tahun pun karena ada tulisannya itu kita tidak akan hilang. Walaupun ada aku beberapa tahun kan ada terbukai kitab berinya, tapi alhamdulillah ini sudah dibukai, kita bukaan ini ngetai lagi aja. 3 tahun beri aku sibuk benaran ya. Ada sibuk ke hutan, sibuk berdagang, sibuk ke pasar, sibuk macam-macam alasan. Nah, tapi karena ada kitabnya, pernah belajar dibukai, udah kebukaan lagi. Itu ilmu di zaman kita. Kalau para nabi kata kayak gitu, lingket apa di mana di kolbu ya. Kalau nabi itu disadar. Kan demikian, mudah-mudahan manfaat. Kekurangan mohon dimaaf. 8:39. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر